Pak Arif, banyak orang mungkin menganggap topik silsilah Yesus itu hal kecil. Tapi ternyata perbedaan antara Alkitab dan Al-Quran soal silsilah ini sering jadi sumber perdebatan lintas iman. Kita bicara genealogi Yesus. Dalam Alkitab juga ada dua genealogi, dari Injil Matius dan Injil Lukas. Yang satu mulai dari Abraham, satu mulai dari Adam. Sementara di Al-Quran itu enggak secara detail. Al-Quran itu menggambarkan bahwa Maria disebut juga sama dengan Miriam. Hal ini adalah keluarga Imran. Makanya ada surat Ali Imran. Dan juga dia adalah masih satu saudara dengan Harun. Karena kita tahu kalau di dalam Alkitab ya itu ada Musa, Harun, Miriam ya, dan bapaknya adalah Amran. Jelas-jelas di Al-Quran merujuknya bahwa Maryam adalah saudara perempuan Harun. Which is itu berbeda tahun, beda generasi, generasi ya, 1000 tahun mungkin ya itu ya dengan Yesus. Shalom God Lovers, senang sekali saya Pendeta Martin Harefa kembali menyapa Anda semua dalam Diaspora TV Talk Show. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan sering menjadi bahan perdebatan lintas iman. Silsilah Yesus, ketika Alkitab dan Al-Quran berbeda cerita. Topik ini bukan sekedar soal daftar nama, tapi tentang bagaimana Allah bekerja dalam sejarah manusia untuk menggenapi janjinya. Karena dari silsilah itu kita mengenal siapa Yesus sebenarnya dan bagaimana dunia Islam serta Kristen melihat kisah yang sama dari sudut yang berbeda. Bersama saya telah hadir Pendeta Arif Mirjaya, mantan Muslim, hamba Tuhan, dan mahasiswa program Pasca Sarjana di Hebrew University Yerusalem dalam bidang Jewish and Biblical Studies. Selamat datang Pak Arif. Selamat Pak Martin. Terima kasih sudah hadir di Diaspora TV. Ya. Pak Arif sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai, saya ajak kita semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bincang-bincang mengenai siapa Yesus menurut versi Alkitab dan juga versi Al-Quran. Kami mohon Roh Kudus membimbing kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga setiap kami yang berbincang dan juga yang mendengarkan sangat diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Topik ini penting karena menyentuh sejarah, teologi, dan perbedaan narasi antara Alkitab dan Al-Quran soal Yesus dan keluarganya. Mari kita mulai pembahasannya. Pak Arif, banyak orang mungkin menganggap topik silsilah Yesus itu hal kecil. Tapi ternyata perbedaan antara Alkitab dan Al-Quran soal silsilah ini sering jadi sumber perdebatan lintas iman. Nah, menurut Pak Arif, kenapa pembahasan soal silsilah Yesus ini penting banget untuk kita pahami? Ya, ini menarik ya sebenarnya. Jadi kalau kita bicara genealogi Yesus, dalam Alkitab juga ada dua genealogi. Dari Injil Matius dan Injil Lukas. Tentang silsilah dari keturunan di atas Yesus dan sampai kepada Yesus ya. Betul ya. Nah, yang satu mulai dari Abraham, satu mulai dari Adam. Ya, ini menarik ya. Jadi, nah sementara di Al-Quran itu enggak secara detail ya. Al-Quran itu menggambarkan bahwa Maria ya, atau disebut juga sama dengan Miriam. Miriam dalam hal ini adalah keluarga Imran ya. Makanya ada surat Ali Imran ya. Dan juga di situ dia adalah masih
satu saudara dengan Harun. Karena kita tahu kalau di dalam Alkitab ya itu ada Musa, Harun, Iya. Miriam, Miriam ya, dan dan bapaknya adalah Amran. Amran. Ya, Iya, gitu. iya. Jadi surat Ali Imran. Jadi jelas-jelas di Al-Quran merujuknya bahwa Maryam adalah saudara perempuan Harun, which is itu berbeda tahun, Beda generasi beda itu ya. generasi ya, 1000 tahun mungkin ya itu ya, dengan Yesus, dengan Iya, Maria ya. dengan Maria. Dalam bahasa Ibrani memang kata Maria itu adalah Miriam dalam bahasa Ibrani ya. Ya, Miriam dalam bahasa Ibrani. Maria itu kan transliterasi ke dalam bahasa Latin jadi Maria. Gitu ya. Atau sebelum itu juga dalam bahasa Arab juga ada di Mesir, Koptik itu Maria juga salah satu istri Muhammad namanya Maria. Oh, Ya, orang Mesir. ya, Ya, ya. dan dari situ dia punya anak namanya Abraham. Ya, Ibrahim kalau dalam Ya. Islam ya. Ya. Yang meninggal tapi ya. Nah, jadi kata Maria itu udah ada di zaman Koptik. Kemungkinan adalah transliterasi dari bahasa Latin ataupun dari bahasa Siro-Aramik juga. Ya. Nah, tapi Maryam ya dalam bahasa Ibrani Maria ya aslinya adalah Miriam. Dan itu nama umum ya. Dalam bahasa Ibrani. Tapi Miriam di zaman Musa berbeda dengan Miriam ibu Yesus. Ya, beda zaman. Ya. Begitu. Nah, jadi inilah penjelasan dari Pak Arief tentang Maria versi Alkitab dengan Miriam versi Al-Quran. Gitu ya. Jadi kalau disejajarkan ini beda zaman berarti ya. ibunya Yesus itu kalau Miriam yang sama dengan anaknya Amran dan saudaranya Harun dan Musa, berarti dia perawan tertua seantero galaksi ya. Umurnya ribuan tahun. Luar biasa. Iya. Nah, dalam Alkitab Yesus jelas disebut keturunan Daud. Sementara dalam Al-Quran, Isa disebut putra Maryam. Ini dua cara pandang yang sangat berbeda. Menurut Pak Arief, apa makna teologis di balik perbedaan ini? Mengapa Muslim tidak pernah menyebut Isa putra Daud, sedangkan sering kita dengar orang Kristen menyebut Yesus putra Maria? Ya, yang pertama adalah secara jasmani maknanya, yaitu bahwa Yesus atau Isa bin Maryam, ya kata yang dipakai itu sebenarnya bin ya, dari bahasa Ibrani ben, ya anak Maryam ya. Kenapa dipakainya bin Maryam? Karena dia lahir tanpa ayah jasmani, ya. Tidak ada benih laki-laki, ya yang semua manusia ya itu adalah bin Adam, Bani Adam dalam bahasa Arab ya. Ya, Bani Adam. Semua manusia itu Bani Adam kecuali siapa? Kecuali Isa Al-Masih. Ya, Bani Adam tuh benihnya Adam. Ada benih laki-laki yang membuat dia bertemu dengan benih perempuan. Ya. Tapi ada satu sosok yang manusia, tapi dia bukan Bani Adam. Menarik ya. Kenapa? Karena tidak ada benihnya Adam di situ. Itu adalah Isa Al-Masih. Nah, jadi Isa bin Maryam ya ditulisnya Ibnu ya. Ibnu dengan bin sama, punya makna. Ya. Isa bin Maryam ya, Isa ibnu Maryam ya, itu menggambarkan jasmani kemanusiaan dia berasal dari seorang ibu, yaitu Maryam tadi ya. Nah, sedangkan Isa anak Daud ya menggambarkan statusnya dia. Ya, statusnya dia apa? Statusnya dia adalah anak keturunan Daud. Kenapa? Nah, ini tidak lepas dari kata-kata gelar yang kemudian disematkan kepada dia, yaitu Al-Masih. Ya, kata Al-Masih itu punya gelar sebagai mengandung makna sebagai juru selamat, ya, Mesias yang diurapi makna secara literal dalam bahasa Ibrani. Kata Al-Masih itu berasal dari kata Mesiah, artinya yang diurapi. Ya. Nah, ini menggambarkan royalship-nya dia.
status kerajaannya dia, ya, Hmm. bahwa dia adalah hanya anak keturunan Daud yang berhak menjadi Mesias, Mhm. Raja Israel. Ya. Kenapa? Karena dari garis Daud itulah raja-raja Israel muncul, Hmm. Yehuda. Nah, Ya. kita pernah bahas waktu itu, kenapa Daud raja Hmm. Israel pertama? Iya. Bukankah Bukan Saul ya? bukan Saul ya? Iya, karena Saul raja Ya, dalam kelompok ya, betul ya. Nah, pemimpin kelompok. dalam teks asli Ibrani, Saul tidak disebut sebagai Melek, Hmm. tapi disebut sebagai Negev. Hmm. Ya. Melek itu adalah raja. Ya. Hmm. Tuhan tidak menyebut dia sebagai Melek, tapi Israel mau mengangkat dia sebagai Melek. Hmm. Ya. Ya. Ini beda ya, keinginan Tuhan dengan keinginan manusia. Hmm. Ya. Nah, makanya kalau saya ditanya ya secara historik dan secara biblical dalam Ya. tradisi Ibrani, raja pertama Israel adalah Daud. Hmm. Karena nubuatannya harus digenapin. Tongkat kerajaan itu tidak akan beralih dari Yehuda. Hmm. Ya, sedangkan Saul bukan Yehuda, Bukan keturunan Yehuda. tapi dia Benyamin Benyamin. sukunya. Ya. Nah, di situ kita bisa lihat ya, Hmm. kenapa kemudian Yesus disebut anak Daud. Karena Walaupun ada cerita ketika Nabi Samuel mengurapi Saul menjadi raja pada waktu itu. ya itu dari pandangan orang Israel, Oh. tidak dari pandangan Allah. Iya. Itu makanya. Kalau dalam baca teks asli Ibraninya, kita melihat Allah menyebut dia Negev, pemimpin gitu ya. Iya. Israel mau menyebut dia raja, ya, Melek gitu ya. Itu. Oke, itu latar belakangnya. Kenapa Yesus putra Daud? Ya, gitu. Bukan putra Saul. Ya, karena Saul bukan tidak dianggap raja oleh Tuhan. Gitu ya. Oke. Baik. Gitu. Terima kasih Pak Arief pencerahannya. Ya. Nah, ada hal menarik yang mungkin jarang dibahas. Kalau dalam tradisi Islam, meskipun Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkannya, banyak ulama tafsir justru meyakini bahwa Maryam binti Imran adalah keturunan Nabi Daud. Keyakinan ini bersumber dari penjelasan Nabi Muhammad SAW dalam hadits sahih riwayat Imam Muslim. Juga dari tafsir-tafsir yang mengutip tradisi ahli kitab Israiliyat, selama tidak bertentangan dengan akidah Islam. Karena itu, sebagian besar ulama berpendapat bahwa Maryam berasal dari garis keturunan Daud dan Salomo. Nah, kalau pandangan ini kita sejajarkan dengan catatan Alkitab yang juga menegaskan Yesus sebagai anak Daud, bagaimana menurut Pak Arief dalam melihat hal ini? Apakah ini bisa jadi jembatan penting memahami janji Allah kepada Daud tentang tahta kekal sesungguhnya digenapi dalam diri Yesus Kristus? Ya, problemnya pertama tentang tafsir ya. Tafsir itu baru muncul sekitar 300 sampai 500 tahun setelah Al-Qur'an. Nah, ini jadi masalah ya kan. Dan sekitar tahun 900-an. Ya, itu baru muncul, itu cukup lama ya. Hadis-hadis juga begitu ya. Dari kompilasi hadis-hadis Imam Syafi'i, Imam atau Bukhari atau Muslim itu ada jutaan hadis yang juga palsu. Ya, ada yang doif ya, doif itu lemah. Nah, ini jadi problem satunya. Sebenarnya kita nggak butuh konfirmasi dari hadis-hadis. Ya. Iya. Ya, kenapa? Ya, karena memang kalau di dalam tradisi kita ya sudah cukup kuat dan jelas ya. Bahkan di dalam genealogi Ibrani ya, Talmud juga sebenarnya menceritakan memang garis itu tidak bisa disangkal. Ya, garis keturunannya Yesus ya, sebagai anak Daud ya, nggak bisa disangkal ya. Dan dua-duanya sebenarnya dapat, baik dari Maria ataupun dari Yusuf. Ya, walaupun Yusuf bukan bapak jasmaninya dia. Ya, nah ini bisa didapat sebenarnya dua-duanya garis keturunan itu ya. Nah, dalam Al-Quran sendiri justru yang jadi polemik adalah bahwa keturunan
Maria itu adalah keluarga Imran, which is keluarga Amran, yang adalah keluarganya Musa, keluarganya Ya. Harun dan Miriam ya. Jadi posisinya dia itu dianggap sama ya. Ini konfirmasi kalau kita baca ayat-ayatnya itu seperti ada sebuah keterputusan literasi ya. Boleh dikatakan istilahnya itu bukan dekadensi sejarah lagi ya, tapi milenial sejarah yang terputus. Ya, ada literasi yang terputus menjelaskan siapa Maryam dan Miriam ya. Kalau Miriam itu nama umum, jadi Maria nama aslinya adalah Miriam dalam bahasa Ya. Ibrani ya. Tapi Miriam yang ibu Yesus, ibunya Isa Al-Masih, berbeda dengan Miriam anaknya Amran. Ya. Ya, berbeda dengan yang saudaranya Harun. Sementara dalam surah Maryam ayat 28 diceritakan bahwa Miriam itu adalah saudara perempuan Harun. Narasi besarnya adalah Miriam ibunya Yesus itu saudara perempuan Harun dan juga keluarganya anaknya Amran. Ini jelas salah kaprah. Ya, dari literasi Talmud Yerusalem udah salah, dari literasi Yahudi salah, dari literasi Kristen udah salah. Ya, ini kesalahan literasi kalau boleh disebut dalam penulisan sejarah modern ya sebenarnya. Ini kesalahan yang sebenarnya mungkin akarnya adalah keterputusan narasi. Ya, gitu. Jadi kalau gampangnya ini namanya sama tapi orang yang berbeda ya. Berbeda jelas. Berbeda. Oke lah, Miriam itu nama Ibrani dari Maria. Betul. Gitu ya. Tapi ternyata Miriam yang dimaksud oleh Al-Quran itu adalah keturunannya Amran. Iya. Saudara-saudaranya Musa dan Harun. Yang hidup ribuan tahun sebelum Isa Al-Masih dan ibunya Isa itu ada. Ini beda zaman. Iya. Ya, beda zaman. Beda zaman. Sedangkan Maria yang adalah ibu dari Isa Al-Masih ini orang yang berbeda. Orang berbeda. Walaupun kalau ditelusuri nama Maria itu asalnya dari Maryam. Ya. Di dalam Ibrani. Betul. Ya. Ya, itu kan nama-nama umum ya. Yakub itu nama-nama umum di dalam tradisi Ibrani selama ribuan tahun. Ya banyak orang nama Yakub, Yusuf segala macam termasuk Miriam ya. Itu nama-nama yang umum gitu. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Arief. Jadi kita memahami bahwa Al-Quran memahami orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh tradisi Talmud dan juga Alkitab. Betul. Ya. Nah, sebagian kalangan Muslim berpendapat bahwa silsilah dalam Injil adalah bagian dari teks yang sudah berubah atau diselewengkan. Nah, Pak Arief, bagaimana kita menanggapi klaim seperti ini dari sisi sejarah dan bukti naskah? Nah, ini yang jadi masalah lagi ya. Kenapa dia anggap diselewengkan? Itu kan tuduhan-tuduhan yang selama ini dilontarkan oleh orang-orang yang nggak benar sebenarnya. Ya. Ketika mereka lempar tuduhan, ini udah dirubah atau palsu, mereka nggak bisa datengin yang asli. Gitu ya. Tapi yang asli dibilang palsu. Gitu. Ini yang salah kaprah ya. Nah, kita balik lagi ya. Makanya saya katakan kalau bicara tentang Yesus, Isa Al-Masih ataupun Maria, ini ada referensi non-Kristen. Ya, pertama dari referensi Yahudi. Ya. Yang kedua dari referensi sejarawan Romawi juga. Ingat di masa itu ada sensus. Ya, bayangin ya, di 2000 tahun yang lalu ada sensus ya yang diperintahkan Kaisar Agustus. Nah, ini Roma sebagai sebuah negara besar dengan sistem administrasi yang bagus ya dia mencatat nih. Ya, mencatat nih anaknya siapa, nih anaknya siapa, nih anaknya siapa. Nah, kita bisa lihat tuh teks-teksnya itu ya. Kita buka dokumen-dokumen sejarahnya itu masih bisa dibuka. Masih buka diakses ya. Nah, kalau di dalam Alkitab ya ada dua genealogi, dua silsilah ya dari Matius ataupun dari Lukas ya. Ini menjelaskan dua alur ya, dua alur gitu ya. Nah, tapi kita harus ngerti bahwa
di Al-Quran berbeda karena ada keterputusan literasi. Nah, Ya. dari perjanjian baru kepada Al-Quran itu ada sekitar 500 tahun. Ya. Nah itu ada keterputusan literasi. Nah problemnya adalah ketika pada masa itu penulisan Al-Quran juga ternyata banyak sahabat-sahabat yang sudah meninggal. Sehingga tidak terkonfirmasi yang mengerti. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang sejaman hidup dengan Nabi Betul. lalu sudah meninggal. Sudah meninggal banyak. Jadi kita tidak pernah bisa bahas tentang ini ya waktu itu hmm. ya. Ada kesulitan mengkompilasi itu. Ya. Ketua panitia kompilasi Al-Quran itu adalah Said bin Sabit. Yang pada waktu itu pun menemukan banyak ayat-ayat yang kurang dari Al-Quran. Itu hidup di zaman berapa tahun dari Nabi itu wafat? Mungkin dia sekitar 15 tahun atau 20 tahun ya. Baru muncul setelah Nabi wafat. Ya. Tapi itu masih di zamannya Utsman bin Affan. Ya, jadi Said juga bertemu dengan Nabi Muhammad ya, dan dia muridnya juga, pengikutnya. Iya. Tapi tentang konfirmasi ayat ya, jelas ada kesulitan-kesulitan ya. Bahkan di zaman Nabi pun ketika Waraqah bin Nawfal meninggal ya, banyak teks-teks yang kemudian nggak sesuai. Nah di situ kita bisa lihat itu ya, bisa lihat apa ternyata ada manuskrip dari Injil bidat yang masuk ke dalam narasi-narasi Al-Quran. Begitu. Misalnya tentang kelahiran Isa Al-Masih dan pohon korma. Nah, ternyata itu udah ditulis di dalam Pseudo Matthew. Ya. Injil bidat yang sudah ada 200 tahun sebelum Islam. Di Injil Matius yang bidat ini ya. Ya. Lalu ada Infancy Gospel of Thomas. Ya. Jadi Injil bidat tentang masa kecil Yesus, Isa Al-Masih. Ya. Ini diberi nama Injil Thomas. Karena tidak diketahui siapa yang menulisnya, lalu kemudian ada cerita tentang Thomas di situ, jadi akhirnya orang menyebutnya Infancy Gospel of Thomas, gitu ya. Nah, itu pun ternyata diadopsi cerita bagaimana waktu Isa Al-Masih di masa kecil, ya, dia bisa menciptakan burung misalnya dari tanah liat ya, lalu ditiup gitu. Bisa terbang ya gitu loh. di Injil asli nggak ada ya, karena ditulis belakangan. Nah jadi yang aslinya yang mana itu yang nggak masuk kanon itu ya. Itu nggak masuk Injil asli. Justru yang muncul belakangan itu yang palsu ternyata gitu ya. Lalu gitu. Yang palsu ini justru ada di dalam Al-Quran. Gitu. Oke. Nah ini menarik ya, karena dalam literasi historik kita tentang penulisan Injil, kita bisa lihat sejarahnya. Gitu. Sejarah hari ini nggak bisa ditutup, ini ada di sini. Fragmennya masih ada nih. Ya. Nggak dikanonisasi. Kenapa? Munculnya belakangan. Ya, karena kanonisasi udah selesai di abad pertama. Gitu. Ini muncul belakangan aja. Jadi ketika saya curiga ini sebuah hipotesis ya. Kenapa nama Amran itu muncul, kemudian Miriam saudara perempuan Harun itu mengkonfirmasi bahwa ini bicara tentang keluarga Musa, Harun, Miriam dan Amran sendiri ya. Nah pada saat itu dikompilasi, dituliskan ya, nggak ada yang ngasih input. Ngasih advice, memverifikasi bahwa Maryam, Harun, Musa, Amran itu hidup ribuan tahun berbeda dengan Miriam ibu Yesus gitu. Iya, bisa dipahami apa yang Pak Arief sampaikan. Nah, itu dia. Ya. Pak Arief, banyak yang menyoroti bahwa silsilah Yesus di Injil Matius dan Lukas berbeda. Ada yang bilang ini bukti dari kontradiksi dalam Alkitab. Nah, apa yang dapat kita maknai dari perbedaan itu sebenarnya, Pak Arief?
Sebenarnya ini bukan kontradiksi ya. Justru ini menggambarkan sebuah lineage yang dua lineage ya. Kalau saya bisa gambarkan bahwa yang pertama ya bercerita tentang status kenabian ya. Silsilah Yesus dalam Matius. Ya, Ini bicara tentang status tentang imamat dan status rajani dia. yang di Matius. Ya. Kenapa? Karena yang pertama itu menggambarkan status royalship-nya. Ya, status rajani dia bahwa hanya dari keturunan Daud lah. Ya, garis mesianik itu didapat. Ya, dari mulai Abraham, Ishak, ya itu garis lineage kenabiannya. Ya, yang kemudian garis lineage keturunan Daudnya sebagai raja ya itu didapat dan dikonfirmasi. Nah, juga itu disebut nama dari beberapa perempuan penting di dalam Alkitab ya, menegaskan lagi bahwa garis royalship ya itu Israel itu berdasarkan matrilinear. Ya, yang pertama itu. Nah, yang kedua adalah menggambarkan status tentang ini yang menurut versi Lukas ya. Kemanusiaannya dia. Ya, karena dia berasal dari benih ibu. Ya, yaitu dari sampai ke Maria. Ya, kemanusiaannya dia dilahirkan jadi manusia berdasarkan dari garis ibu. Nah, ini juga menggambarkan juga matrilinearnya dia. Ya, konfirmasi dua, karena orang-orang Israel itu sampai hari ini ya mereka memakai prinsip matrilinear. Jadi dugaan bahwa itu kontradiksi sebenarnya salah. Justru itu saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Justru itu mengkonfirmasi dua lineage tadi makanya. Ya, royalship dan kingship dan juga dari kemanusiaannya. Ya. Oke, terima kasih Pak Arif. Nah, Matius menelusuri silsilah Yesus lewat Salomo, sedangkan Lukas lewat Nathan. Nah, dua anak Daud yang berbeda. Nah, apa makna di balik dua jalur ini? Dan kenapa penting bagi pemahaman tentang siapa Yesus sebenarnya? Ya tadi, yang pertama menggambarkan royalship. Ya, bahwa garis rajani ya itu didapat dari Daud, terus Salomo, terus sampai ke bawahnya. Nah, ini menggambarkan tentang statusnya dia sebagai Mesias. Ya, Mesias karena Mesias harus dari keturunan Daud. Ya. Nah, yang kedua itu menggambarkan lineage tentang purpose-nya dia bagi manusia. Bahwa dia lahir sebagai manusia lewat garis keturunan dari ibunya. Nah, kan kita nggak bisa mengatakan bahwa dia bukan manusia. Ya, dia 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, ini yang sering jadi problem adalah ketika orang-orang mulai menyerang kemanusiaannya dia ataupun menyerang ketuhanannya dia. Jadi dua-duanya itu diserang. Ya. Nah, kalau garis dari lineage ini kita bisa ngelihat gitu, bahwa ini mengkonfirmasi semua nubuatan-nubuatan. Ya. Karena dia sendiri dalam kitab Wahyu mengatakan, akulah sang tunas, anak keturunan Daud. Dia mengkonfirmasi itu. Ya. Nah, dari dua garis itu dapat dua-duanya anak keturunan Daud. Jadi inilah yang dimaksud dengan saling melengkapi itu ya. Iya, betul sekali, Pak. Nah, Pak Arif, Lukas menulis silsilah Yesus dari Adam. Artinya Yesus dikaitkan dengan seluruh umat manusia, bukan hanya bangsa Israel. Nah, sementara Matius mulai dari Abraham menekankan Yesus sebagai penggenapan janji bagi umat pilihan. Nah, apakah ini berarti bahwa sejak awal rencana keselamatan Allah memang bersifat universal untuk semua bangsa? Bagaimana pandangan Pak Arif tentang pesan besar di dalam konteks misi Yesus ini? Betul, makanya tadi saya sampaikan bahwa gambaran besar tentang kemanusiaan ya
Bahkan di dalam referensi teks di dalam Islam, ya, di Al-Quran itu dituliskan bahwa Isa Al-Masih adalah ayat talinnas, tanda bagi manusia. Ya, gitu. Ayat talinnas warahmatan minna, rahmat dari kami, kata Tuhan. Ya. Ini justru jelas dia nggak cuma buat Israel satu itu, ya, nggak cuma buat orang Kristen, tapi bagi seluruh manusia. Ya, bahkan ada lagi dia adalah wajihan fid dunya. Ya, dia adalah yang terkemuka di dunia. Ya, ini lagi penting lagi. Artinya apa? Bahwa keberadaan dia itu memang pertama menggambarkan purpose mesianiknya dia. Ya, dalam purpose mesianik itu ada 3 fungsi utama. Fungsi raja, ya, yang menciptakan hukum, membuat hukum, ya, yang menghapuskan hukuman. Lalu fungsi imamat yang menghapuskan dosa, ya, karena berperan mempersembahkan korban persembahan imam-imam. Yang ketiga adalah fungsi kenabian dia. Ya. Ini harus tergenapi. Ya, makanya 2 lineage baik Matius ataupun Lukas ini menggambarkan urutan-urutan ini. Gitu. Bahwa dia nabi untuk semua. Apakah dia nabi? Jelas dia nabi. Apakah dia rasul? Jelas dia rasul. Apakah dia raja? Jelas dia raja. Ya, tapi bukan untuk Israel aja. Untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Iya, baik. Nah, di Quran melihat keluarga Maryam sebagai keluarga Imran, bukan Daud. Bagaimana sebenarnya Islam melihat silsilah dan hubungan keluarga Maryam atau Maria ini? Ya, kalau dari pandangan kita sebagai orang-orang Kristen dan juga kita membaca Alkitab dan juga sejarah, jelas kalau ada yang mengatakan dari keluarga Imran itu salah kaprah ya. Jadi sebenarnya harus diluruskan. Kesalahan penulisan literasi di masa lalu berakibat fatal. Ya, hari ini kita belajar sejarah, nih dari mana asal-usulnya? Kok bisa dikatakan keluarga Imran? Nah, ini kesalahan fatal ya, dari penulisan di masa lalu ya. Kenapa bisa terjadi? Karena nggak ada konfirmasi. Waktu kompilasi itu dibuat, ya, tidak ada upaya verifikasi. Ya. Dan bagaimana memastikan bahwa teks-teks itu betul gitu. Nggak ada tempat bertanya ya. Bukan lagi masalah bertanya juga, nggak ada bukti yang karena mereka punya keterputusan literasi. Kalau saya boleh katakan ya, karena akses terhadap teks asli itu waktu itu agak sulit. Itu yang terjadi kalau menurut saya. Sehingga memang boleh dikatakan kesalahan fatal penulisan di masa lalu, saya bilang. Ya, ada pihak yang mengatakan bahwa silsilah Yesus dalam Injil adalah hasil rekayasa manusia untuk menyesuaikan nubuat Mesias dari keturunan Daud. Nah, bagaimana tanggapan Pak Arief terhadap pandangan seperti ini dari sisi sejarah dan teologi? Makanya saya katakan. Ini cocok logi maksudnya. Ya, maksudnya gini ya. Ada teks-teks non-Kristen yang bisa dipakai sebagai referensi dan bisa kita lihat. Ya, tentang Yesus, Maria, dan keluarganya nih. Ya, karena di masa lalu orang-orang Romawi sudah melakukan sensus per keluarga. Ada ya, data sejarah tentang ini, siapa mereka dan sebagainya. Iya. Ya. Kalau dikatakan ini cocokologi, ya ternyata apa ya? Memang aslinya cocok, bukan cocokologi gitu ya. Itu tuduhan yang ini ya. Iya, gitu. Iya. Ini kan penting kan buat kita pahamin. Memang gitu ya. ketika dicocokkan, memang benar, cocok gitu ya. Gitu, memang asli memang gitu ya. Bahkan dalam teks non Kristen pun mencatat itu gitu. Jadi kenapa kita harus mengatakan itu palsu gitu? Iya, itu dari sisi sejarah. Nah, kalau dari sisi teologi, nah makanya sisi teologi sama sejarah kan mengkonfirmasi kan. Jadi kita menggunakan sejarah untuk mengkonfirmasi teologi kita. Kan? Jadi secara teologis kita punya evidence. Ya, benar bahwa silsilahnya itu menggambarkan genealogi sampai ke Daud.
sampai bahkan ke Adam. Ya, kalau kita belajar Alkitab ini ya, saya ngitung dari umur Adam. Ya, Adam sampai dengan bapaknya Nuh masih ketemu. Ya, bapaknya Nuh sampai dengan bapaknya Abraham masih ketemu. Ya. Nah ini menarik nih. Jadi wah ini umurnya kan panjang-panjang. Iya. Ya, ini dari mana cerita ya, tentang penciptaan manusia, tentang ini sampai ke Musa. Waduh, itu nggak ada yang terputus. Iya. Ya. Jadi narasi ini kalau kita lihat, ya justru Alkitab ini mengkonfirmasi ya, narasi-narasi ini kalau kita baca. Gitu. Jadi historis dan teologis Klop, ini klop ya, saling meneguhkan ya. saling meneguhkan. Oke. Nah, Pak Arief, banyak orang menganggap silsilah Yesus hanya detail tambahan. Tapi apakah justru silsilah ini membuktikan bahwa Alkitab konsisten dari Perjanjian Lama sampai Injil? Gimana Pak Arief? Iya, makanya saya katakan ya, pertama narasi besar itu dari mulai Adam. Ya. Ternyata dari mulai Adam, kalau kita rinci sejarahnya itu ya, bertemu dengan bapaknya Nuh. Ya. Kemudian bertemu lagi dengan Nuh sendiri, bertemu lagi dengan bapaknya Abraham. Runut lagi nih. Ini umurnya mereka nih panjang-panjang di masa lalu. Iya. Dan ternyata ratusan tahun ya. Ya, Adam aja 900 tahun lebih. Iya. Ya kan? Ini terkonfirmasi. Ya, ini menariknya. Nah, satu itu ya. Nah, akhirnya kita akan berdasarkan dari Alkitab Perjanjian Lama ya. Nah, kemudian orang-orang Israel menuliskan sejarah-sejarah. Menuliskan kisah-kisah nabi-nabi, tulisan nabi-nabi yang juga adalah nubuatan untuk masa-masa depan ya. Dan itu pun terkonfirmasi tulisan-tulisan itu. Sehingga ketika kita belajar sejarahnya ya, kita nggak bisa mengatakan itu tambahan. Ya. Karena hari ini tudingan-tudingan itu diarahkan kepada Perjanjian Baru misalnya. Tambahan-tambahan. Bukan, justru Perjanjian Baru itu menuliskan lebih dari 1000 teks Perjanjian Lama. Perjanjian Baru itu. Kenapa? Karena Perjanjian Baru itu harus punya cross reference. Ya, karena apa yang disampaikan ke Perjanjian PL. Lama. Betul. PB merujuk ke PL. Betul. Jadi ini bukan sembarangan muncul Nggak gitu bisa. Ya. Apa yang disampaikan oleh Yesus semuanya adalah apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Gitu. Ya. Nah, kita harus ngerti akhirnya. Makanya apakah dia menyampaikan sesuatu yang baru? Enggak sebenarnya. Ya. Tapi dia mengupgrade pemahaman kita tentang apa yang tertulis di masa lalu. Misalnya, gitu ya. waktu dia bilang hukum yang tertinggi. Musa mengatakan ada hukum mata bayar mata, gigi bayar gigi, nyawa bayar nyawa. Tapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya hai Israel, hukum yang tertinggi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang sama dengan itu, katanya, hai Israel, yang sederajat dengan itu adalah kasihlah sesamamu manusia. Dia bilang begitu kan. Nah, sebenarnya itu udah tertulis di Perjanjian Lama. Iya. Ya. Nah, jadi ketika kita baca ini, kita akan lihat ini loh cross reference. Ya, ini bukan sesuatu yang baru. Ya. Tapi cara pemahaman orang-orang di masa lalu memahaminya dengan cara yang sekarang, apalagi dengan kita hari ini, jadi berbeda. Ya. Gitu. Padahal teksnya sama. Loh. Itulah Perjanjian Baru akhirnya. Ya. Ada cross reference ya. Ketika itu nggak ada cross reference, berarti dia tidak utuh. Jadi ini menegaskan bahwa PL dan PB itu konsisten. Konsisten dan sama. Iya. Oke, baik. Dalam Injil Matius, Yesus disebut anak Daud. Mengapa gelar ini begitu penting? Dan bagaimana ini menegaskan bahwa Yesus memang Mesias yang dijanjikan? Ya, gelar anak Daud itu pertama tentang kingship. Tadi saya sudah sampaikan ya. Kingship itu penting untuk tahu genealogi Mesias.
bahwa Mesias itu keturunan Daud. Ya. Yang paling utama lagi ya tentang nubuatan pembangunan Bait Allah. Ya, bahwa dari Nabi Zakaria dan Nabi Yeremia menyebutkan bahwa yang membangun Bait Allah itu adalah tunas Daud. Ya, satu-satunya yang mengklaim dirinya sebagai sang tunas anak keturunan Daud adalah Isa Al-Masih, Yesus, dalam kitab Wahyu. Ya, akulah sang tunas. Ya, akulah tunas Daud yang gilang gemilang. Ya. Nah, nubuatan ini harus terjadi. Harus terjadi ya. Karena Mesias, Raja Israel, nah, Mesias yang juga menyelamatkan Israel, hanya Mesias juga yang akan membangun Bait Allah. Gak ada yang lain nih. Gak ada yang lain. Ya. Hanya Mesias. Nubuatannya nih begini nih nubuatannya. Ya. Jadi Mesias lah yang dinanti-nantikan orang untuk datang lagi menyelamatkan seluruh manusia. Makanya dari garis keturunan Daud itu sangat penting. Oh, begitu ya. Nubuatannya itu. Bahwa dia anak Daud. Dan itu adalah kingship. Statusnya. Ya, royalship-nya dia yang gak bisa hilang tuh. Iya. Itu, Pak. Justru kata keturunan Daud atau anak Daud ini menegaskan bahwa inilah keturunan Mesias yang akan melahirkan Mesias ya. Ya, dari Daud lah keturunan Mesias. Nggak ada lagi yang lain, nggak bisa. Ya. Kingship Yesus, itu dapat dari Daud juga. Iya. Ya, dan nubuatan tentang pembangunan Bait Allah yang sebenarnya Bait Mesias. Ya, itu jelas dibangun oleh Mesias. Iya. Dan Baik. Yesus sendiri mengklaim, akulah sang tunas. Tunas keturunan Daud. Ya. Baik. Dalam Al-Quran, Isa tidak pernah disebut keturunan Daud, melainkan putra Maryam. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa pandangan Alkitab dan Al-Quran memang berasal dari dua dasar sejarah dan iman yang berbeda? Ya, yang paling utama adalah dasar teologis yang berbeda. Di dalam Islam tidak mengenal konsep tentang mesianik tadi. Kingship, bahwa keturunan Daud atau Daud lah atau Mesias lah yang akan jadi juru selamat. Ya, itu nggak dikenal tentang konsep teologis di situ. Ya. Apakah dengan pernyataan Pak Arif ini ingin menunjukkan bahwa kalau Al-Quran hanya melihat silsilah secara manusiawinya saja? Secara jasmani aja. Oh. Makanya dia disebut sebagai Ibnu Maryam. Ibn Maryam, jadi sebagai anak Maria. Ya. Gitu. Isa bin Maryam, Isa ibnu Maryam. Ya, jadi digambarkan seperti secara teologis di dalam Al-Quran bahwa ya dia hanya sekedar manusia yang lahir dari jasmani perempuan. That's it, gitu loh. Ya. Padahal kalau kita lebih dalam lagi ya membaca itu kita bisa melihat nature-nya dia. Ya, yang berbeda dengan manusia lainnya. Gitu ya. Kenapa nggak disebut sebagai Bani Adam? Karena ada 4 kata di dalam Al-Quran menyebut manusia. Yang pertama adalah basyar atau basyarat ke daging. Kan? Yang kedua adalah insan. Insan itu artinya benih. Ya. Yang ketiga adalah nas. Nas itu kumpulan dari insan, benih yang berkumpul. Jadi kumpulan orang. Ya. Nah, yang keempat adalah Bani Adam. Ya. Isa Al-Masih nggak masuk kategori Bani Adam. Karena apa? Karena tidak berasal dari insan, dari benihnya Adam. Seluruh manusia lainnya berasal dari benih laki-laki. Iya. Ya. Tapi dia enggak. Tapi Yesus bukan dari Adam, tapi dari Roh Kudus. Ya. Nah, ini yang menarik ya. Kalau gitu, Al-Quran sebenarnya menjelaskan nature-nya Isa Al-Masih. Nature-nya apa? Kalam Allah dan Rohullah. Itu yang sebenarnya dijelaskan. Jadi secara teologis diajarkan bahwa Al-Quran tidak mengenal konsep mesianik. Keturunan Daud ya sebagai raja nggak dikenal.
Karena tidak ada pengajaran tentang itu kepada mereka dulunya mungkin ya. Jadi ketika hanya menceritakan dia adalah Ibn Maryam ya, atau Ibnu Maryam ya, atau bin Maryam ya, itu hanya menjelaskan biologisnya dia. Begitu Pak Martin. Ya, baik. Terima kasih Pak Arief untuk penjelasannya. Kenapa Alkitab dan Al-Quran berbeda dalam menjelaskan tentang siapa Yesus atau Isa Al-Masih. Nah, ada yang menolak silsilah Yesus karena ia lahir tanpa ayah. Tapi apakah dalam tradisi Yahudi garis keturunan lewat ayah angkat seperti Yusuf ini tetap diakui secara sah? Tetap diakuin. Kalau dalam garis Yahudi tetap diakuin ya. Jadi karena ada doktrin tentang adoption, teori adopsi ya, bahwa seperti Musa ya, waktu dia diadopsi oleh Firaun ya kan, dia tetap sebagai, walaupun dia orang asing, dia tetap diangkat seperti anak raja ya. Walaupun dia anak angkat sebenarnya di sana ya. Nah, yang menarik ya, Ramses itu disebut sebagai Ahmose ya, di dalam prasasti itu disebut Ahmose. Nah, Ramses itu gelarnya Ahmose atau Tutmose. Nah, bapaknya dia Tutmose, dia Ahmose. Nah, Ahmose dalam bahasa Ibrani adalah the brother of Moses. Ya. Karena dalam bahasa Ibrani bukan Musa tapi Mose. Bahasa Ibraninya itu Musa itu bahasa Arab gitu. Bahasa Ibrani Mose gitu ya. Itu ya. Jadi mereka dibesarkan sebagai pangeran di kerajaan Firaun masa itu ya. Nah, konsep adopsi itu juga mempengaruhi tradisi Ibrani juga. Ya, jadi dalam sistem kekerabatan Ibrani, orang yang diadopsi juga berhak gitu, punya status gitu. Itu. Baik. Nah, banyak penafsir Kristen menjelaskan bahwa Matius penulis silsilah hukum lewat Yusuf, sedangkan Lukas lewat Maria. Seberapa kuat dasar pandangan ini? Dan bagaimana hal ini justru menunjukkan keutuhan kesaksian Alkitab? Itu saling melengkapi tadi itu. Ya, istilah hukum itu maksudnya mungkin status legalnya dia sebagai anak Daud ya. Bahwa ini garis legalnya Yesus ya, bahwa dia punya garis kingship ya, punya garis rajani ya. Tapi kalau kita lihat juga dari Maria Lukas juga sama sebenarnya ya, itu punya status kingship juga ya. Ya, makanya kalau yang paling utama adalah dia dari suku Yehuda. Nah, yang jadi perdebatan sekarang, lalu status imamat dia dari mana? Sedangkan dia bukan orang Lewi. Nah, itu kan jadi yang sekarang jadi orang bertanya-tanya. Katanya imamat yang rajani ya. Jadi royal priesthood ya. Kalau begitu dia dapat status rajani, tapi dari status imamatnya dari mana? Nah, ini yang Rasul Paulus jelasin sebenarnya sama kita, bahwa imamat dia tuh lebih tinggi daripada imamat Lewi. Dia tidak tunduk pada keturunan Lewi ya. Gitu maksudnya. Karena imamat dia berasal dari Melkisedek yang sudah ada sebelum Lewi ada. Ini kan keturunannya Harun yang jadi ini ya. Jadi Lewi. Ya, sementara kalau dia tunduk pada Melkisedek, imamat Melkisedek ya, imamat dia sudah ada sebelum Harun ada. Betul. Sebelum keturunan Lewi ada. Oleh gitu Paulus ya. Paulus menjelaskan itu. Oke. Terima kasih untuk konfirmasinya Pak Arief. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, silsilah Yesus ini sudah dicatat jauh sebelum Al-Quran diturunkan. Iya, jauh lah. Nah, jadi bagaimana mungkin disebut rekayasa jika naskahnya justru lebih tua dan konsisten dalam banyak manuskrip kuno? Makanya tadi saya bilang yang datang belakangan itu yang palsu. Iya. Masa ini yang asli dibilang palsu?
Ya kan? Hmm. Biasanya orang saya bikin sepatu nih, ya Ya. mereknya Arif. Ah. Ya, 3 hari kemudian Pak Martin bikin sepatu yang sama mereknya Arif juga. Yang mana yang palsu? Yang kemudian dong ya. Iya kan gitu. Ya. Gitu kan yang kemudian pasti datang belakangan tiruan, ya kan. Gitu. Ngutip-ngutip, nambah-nambah, ya kan. Kalau yang ini udah ada duluan. Udah niru salah lagi ya. Jadi itulah kenyataannya gitu ya. Iya, gitu. Muncul belakangan, tapi kemudian Mengklaim diri asli. mengatakan diri asli, udah gitu salah lagi. Iya. Beda zaman jauh banget itu Jauh ya. bedanya. Amran dan keturunannya Iya, dengan udah salah. Yesus dan keturunannya ya. Gitu. Jadi kita udah, ya kalau itu sih kita bisa ketawa aja lah. Iya. Ya kan? Nah, Pak Arif, kalau kita bandingkan dua narasi besar, Alkitab menegaskan Yesus anak Daud dan Al-Quran yang meniadakan hubungan itu. Apa pesan penting yang dapat Bapak sampaikan kepada God lovers bisa melihat kebenaran sejarah dan wahyu Allah dengan cerdik? Ya, God lovers di rumah, saya berharap agar kita betul-betul baca firman Tuhan yang benar dan juga fokus dengan apa yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan, ya, bahwa yang sudah ada lebih dulu ratusan tahun, ya, bahkan perjanjian lama sudah ribuan tahun sudah dulu menceritakan, ya, tentang sejarah dan nubuatan-nubuatan, dan itu yang kita imanin, bukan yang belakangan muncul. Itu yang dari saya. Iya, terima kasih pesannya Pak Arif. Nah, Maryam mendapat tempat yang sangat istimewa dalam Al-Quran. Bahkan surah ke-19 dinamai surah Maryam. Bagaimana sebaiknya kita memahami penghormatan ini dan apa maknanya bagi peran Maryam dalam sejarah keselamatan menurut Alkitab? Ya, kalau peran Maryam sebenarnya memang diceritakan secara khusus, ya, karena memang ada pengaruh tadi. Masa lalu itu ada pengaruh tentang pengajaran-pengajaran dari sekte-sekte bidat, yang memang juga ada sebagian yang mengkultuskan Maria, gitu ya. Nah, tapi sekali lagi tidak digambarkan bahwa dia adalah sosok yang penting dalam keselamatan, ya, di dalam Al-Quran, ya. Karena tadi konsep keselamatan itu tidak dikenal di dalam Al-Quran. Penebusan dosa itu nggak dikenal. Ya, jadi doktrin yang diajarkan, ya, dia orang yang saleh dan orang yang memang dipilih Tuhan, ya, untuk melahirkan Isa Al-Masih. Ya, gitu. Dia spesial, tapi dia tidak dianggap nabi, ya. Ini salah satu masalahnya, ya. Dalam Islam itu tidak ada perempuan dianggap sebagai nabi. Ya, tapi kalau menurut teksnya kita lihat bagaimana firman itu diberikan kepada Maryam sebenarnya. Ya, innallaha yubassiruki bikalimati, diberikan kepada Maryam. Ya, kalau di kita ada nabiyah, nabi-nabi perempuan, ya. Nah, seharusnya Maryam itu sebenarnya bisa dianggap sebagai nabiyah, nabi perempuan. Ya, tapi dalam Islam tidak ada konsep itu. Jadi nggak mengenal konsep itu. Jadi walaupun dia dituliskan sebagai salah satu surah, ya, karena kalau hipotesis saya, penulisan itu hanya sekedar untuk mengetahui, oh, ayat ini bercerita tentang Maria. Karena penulisan judul-judul dalam teks-teks Quran itu juga berdasarkan kata-kata yang memang mungkin di awalnya banyak kata-kata itu untuk mengingat, orang mempermudah orang mengingatnya, ya, tanpa ada struktur yang jelas. Misalnya surat Al-Baqarah tentang sapi betina. Ya, oh, ternyata itu bercerita tentang peristiwa Israel mempersembahkan sapi betina misalnya. Tapi ada ayat-ayat lain juga yang campur aduk di situ yang lainnya. Ali Imran, tentang keluarga Imran. Sebagian ayat itu tentang Ali Imran, tapi ada ayat-ayat lain juga nggak berhubungan dengan Imran. Ya. Lalu juga misalnya surat Al-Fil, ya, itu bercerita tentang tahun gajah misalnya, seperti puisi bercerita tentang fil, itu gajah. Hal-hal seperti itu yang di dalam
Al-Quran. Ada Al-Ankabut ya, tentang ya cerita tentang laba-laba ya. Ada tentang kuda perang ya. Kalau di di kita secara struktur kita Perjanjian Lama misalnya ya, ada Pentatek ya, Nevi'im dan Ketubim tuh ada tiga bagian itu ya, itu yang dalam tradisi Ibrani ya. Nah itu ada 5 kitab Musa, lalu ada kitab tentang raja-raja ya, sejarah dan nabi-nabi ya. Itu bicaranya, jadi penulisan itu lebih terstruktur Ya. ya. Nah di Al-Quran enggak gitu. Jadi itu ya tidak ada sifatnya hanya menjelaskan saja tentang siapa Maryam begitu ya. bukan menjelaskan, bahkan hanya mengkontekskan, oh ini merujuk kepada Maryam, ditulislah surat Maryam, dinamainlah surat Maryam begitu. Iya, iya. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa ayah dari Maryam adalah Imran dan ibunya bernama Hannah. Hannah bernasar. Jika diberikan anak oleh Tuhan, maka ia akan menyerahkan anaknya untuk mengabdi kepada Allah. Dalam Alkitab, kisah ini mirip dengan kisah kenabian kelahiran Nabi Samuel ya. Nah, di mana ibunya yang bernama Hannah berdoa dan bernasar. Nah, bagaimana Pak Arif melihat hal ini dari perspektif Kristen? Ya, sekali lagi saya katakan itu banyak sekali ayat-ayat yang sebenarnya ya kalau dari pandangan kita ya itu agak rancu karena tidak terstruktur dan juga tidak terkonfirmasi historisnya ya, bahwa ya di dalam pandangan kita dan secara historis bapaknya Maria ya bukan Amran. Ya mohon maaf gitu ya kalau Miriamnya bapaknya Miriam ya Amran, iya betul. Tapi itu di zaman Musa. Iya. Gitu ya. Jadi ada sebuah keterputusan literasi ya kalau saya lihat ya. Gitu. Kalau kita gali lagi teks-teks itu banyak yang kemudian memang tidak akurat gitu ya, secara historis dan literasinya. Gitu. Jadi itu penjelasan Pak Arif tentang tokoh Maryam. Iya. Nah, selain ayahnya bernama Imran dan ibunya Hannah, Maryam disebut saudara perempuan Harun. Ya. Dalam Al-Quran surah Maryam ayat 28. Kita tahu bahwa Harun saudara Musa itu hidup 1300 tahun sebelumnya. Bagaimana Al-Quran atau ulama Islam menjelaskan hal ini kira-kira? Nah inilah ya. Jadi memang ada kesulitan pasti menjelaskannya ya. Nah, yang akhirnya muncul itu biasanya adalah pembenaran-pembenaran. Ya, bukan penjelasan historis ya, bahwa memang Al-Quran menulis berbeda dengan Alkitab dan sejarah Israel tentang siapa ibunya Yesus. Yaitu keluarga ibunya Yesus ini ya, ibunya Isa Al-Masih ini Maria, Miriam ya, ini terjadi sebuah kontradiksi. Ya, jadi seperti saya jelaskan tadi ya, karena keterputusan sejarah ya, kemungkinan ketika kompilasi Al-Quran dilakukan oleh Said bin Sabit tidak ada verifikasi ya, dan tidak ada narasumber yang bisa melakukan cross reference tentang ayat-ayat ini gitu loh. Ini dari mana ayatnya nih? Ya, harusnya ada asbabun nuzul bisa menjelaskan ini. Tapi asbabun nuzul itu baru muncul 300 tahun setelahnya. Ini kan jadi masalah nih. Gitu ya. Asbabun nuzul itu dalam tradisi Quranik itu menceritakan sebab turunnya ayat. Nah, dari hadis ataupun dari tafsir gitu ya. Nah, tapi ini baru muncul 300 tahun setelah penulisan Al-Quran. Nah, ada dekadensi nih ketika ini disadari salah, bagaimana perbaikinya? Nggak bisa. ya, karena kitab suci nggak boleh dirubah kan. Ya, akhirnya yang dirubah apa? Tafsirnya dirubah. Jadi pembenaran-pembenaran ya. Ini yang akhirnya terjadi. Kita melihat dari sudut pandang literasi sejarah, ya seperti itu keadaannya. Jadi sedikit maksa juga ya kalau bilang yang awal ini palsu, yang benar itu yang belakangan.
bukan sedikit, jelas memaksakan. Ya, Iya, iya, gitu. iya, iya. Baik, baik. Nah, Pak Arief, dalam Alkitab kita memahami bahwa Maria dan Yusuf itu berasal dari suku Yehuda. Tuh. Sementara dalam Al-Quran, Maryam disebut anak Imran dan saudarinya Harun, yang dalam tradisi Yahudi berasal dari suku Lewi. Nah, kalau kita lihat dari perspektif sejarah dan Alkitab, ini bagaimana Bapak menjelaskan perbedaan latar suku ini? Ini Ya, sekali Lewi, lagi ini ya, Yehuda. sebenarnya mereka juga nggak tahu sukunya si Harun itu apa. Oh, Ya, nggak tahu tuh, karena nggak ada cross reference tadi, nggak ngerti nih konsep imamat, konsep kerajaan itu apa, nggak ngerti. Ya, sehingga mereka hanya dulu menuliskan Miriam itu saudara perempuan Harun, dan juga ini Imran, oh sama nih, dianggap sama. Padahal itu dua orang yang hidup terpisah 1000 tahun lebih. Ya, iya, jadi saya 1300 katakan tahun. ini kegagalan literasi, kesalahan literasi di masa lalu yang nggak bisa diperbaikin. Ya, nah kita akhirnya bisa melihat bahwa ya tafsir-tafsir yang coba menjelaskan ini pun sebenarnya nggak masuk akal. Gitu ya. Ini apa ya? Makanya saya katakan bahwa ketika ada kesalahan literasi di masa lalu dan nggak bisa dikritik, wah itu bahaya sekali ya. Gitu ya. Kita bersyukur bahwa cross reference dalam perjanjian baru itu merujuk semua ke perjanjian lama. Gitu ya. Kita bersyukur itu. Ya. Jadi kita bisa menjelaskan tentang ini, tentang hal-hal yang ditulis dalam perjanjian lama, ya, kemudian ternyata ditulis lagi dalam perjanjian baru. Jadi apakah pergumulan ini, kerancuan literasi yang Pak Arief tadi jelaskan, ini juga yang membuat imannya Pak Arief berubah dulu? ya, kalau iman saya dulu ya sebenarnya justru ada hal-hal yang alkitabiah yang dituliskan di situ. Oh, menemukan hal-hal alkitabiah di dalam teks-teks Al-Quran. Ya. Salah satunya adalah tentang kalam Allah. Ya, bahwa Isa Al-Masih adalah kalam Allah. Lalu ada hal-hal yang sebenarnya dituliskan tapi tidak dijelaskan di dalam doktrin Islam tentang penciptaan manusia. Oh, ya, gitu. Itu yang luar biasa buat saya. Saya dapat enlightenment tentang nature kita. Ya. Nah, lalu tentang kalam Allah tadi juga, ya, dan juga tentang keilahian Isa Al-Masih. Jadi itulah yang memantapkan Pak Arief untuk berubah. Iya. Dan pada waktu itu saya belum membaca Injil ya. Belum pernah saya baca Injil. Iya ya, luar biasa ya. Justru dari kitabnya Pak Arief dibukain oleh menuntun, Tuhan. menemukan dengan Kristus. Iya, nah itu disitulah ya. Walaupun mungkin misalnya kita lihat seandainya kalau dulu hipotesis saya, mungkin iblis mau menutup kebenaran sehingga mengaburkan, mengacaukan literasi, mengacaukan teks, ya, mengacaukan bahasa dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin ya pada waktu itu, tapi ya terang itu nggak akan bisa ditutupin. Ya, seperti istilah dalam perjanjian baru bahwa kota yang di atas bukit nggak mungkin tersembunyi. Gitu ya. Pak Arief merasa si jahat ingin melencengkan, menutupi kebenaran, tapi malah dibalik oleh Tuhan. Betul. Karena masih banyak ayat-ayat yang alkitabiah. Walaupun ada banyak ayat-ayat yang ya bikin kita kacau mungkin ya, bisa jadi ya. Tapi ayat yang alkitabiah itu yang muncul dan gitu. Tuhan memberikan pengertian. Ya. Ibaratnya permata, ya, ketika dibuang ke lumpur tetap dia jadi permata. Iya. Iya kan? Iya. Jadi permata-permata itu
bertebaran tuh ada. Bertebaran di situ ya. Gitu ya. Wow, jadi orang lain juga bisa menemukan Seharusnya seperti bisa. Pak Arif dong kalau gitu. Makanya kita berusaha mengajarkan itu. Permata-permata itu ada di situ. Oh gitu ya. Gitu. Menarik sekali nih. Makin mendalami justru bertemu dengan Enggak. Jangan lagi. Ya, kalau basicnya nggak kuat, Iya. makin mendalami ya masuk ke lumpur hisap. Oh gitu ya. Ibaratnya. Tapi makin ini bergerak, makin tenggelam nanti Oh. dalam lumpur hisap. Ini menjelaskan juga karya keselamatan Allah itu sangat kreatif ya. Oh ya, dia bisa pakai apa saja. Apa aja. Ya, Luar biasa. bisa ya. pakai apa saja. Ada orang mungkin yang diselamatkan misalnya karena mendengar, oh ini ayatnya nggak sinkron ini. Mungkin bisa jadi. Iya. Gitu kan. Tuhan bisa pakai apa saja. Saya pernah dengar ada seorang dokter hewan bertobat gara-gara membaca ayat Alkitab yang mengatakan bahwa keledai yang ditunggangi Yesus itu keledai muda yang belum pernah Dipakai orang. dipakai. Tapi oleh Yesus bisa ditunggangi Ya. gitu. Itu Nggak jadi mungkin. bertobat itu. Karena nggak mungkin. Karena nggak mungkin ya. Keledai muda yang belum pernah dipakai orang itu keledai liar. Keledai itu cuma 2 jenis. Keledai jinak, keledai liar. Oh. Nggak ada lagi yang lain. Ya. Ketika dia jinak, dia jadi budak buat ngangkut beban. Ya. Ya. Ketika dia liar, nggak bisa dipakai. Nggak ada faedahnya. Kalau anak-anak sekarang bilang unfaedah. Gitu ya. Hidup lu unfaedah banget. Ya. Itulah keledai liar. Tapi, ingat, yang mau dipakai Tuhan untuk masuk ke Yerusalem. Orang-orang yang unfaedah ternyata. Justru ya. Luar biasa. Dan yang dinubuatkan sebagai keledai liar dalam perjanjian lama adalah Ismail. Justru keturunan Ismail ya. Iya. Tapi kok jadi menyimpang ke sini ya? Ya. Ya, Pak Arif, ini Tambahan. pertanyaan terakhir. Ya. Jika kita melihat dari 2 kitab besar ini, ada pelajaran penting bagi kita sebagai orang Kristen. Ketika melihat perbedaan narasi tentang Yesus dan Maryam. Bagaimana kita bisa memaknai perbedaan itu tanpa kebencian. Tapi justru dengan rasa syukur bahwa Allah bekerja nyata dalam sejarah. Amin. Ya, ini pentingnya. Artinya ketika kita tahu ada perbedaan itu, kita jangan memakai itu untuk menyerang. Atau memakai itu untuk menista. Ya. Tapi justru memakai itu untuk kekuatan kita, menjelaskan yang benar. Oh, begitu ya. Ya kan? Di situ peran kita nih ya. Menarik nih. Ya kan? Dan kita bisa sodorkan literasi historis, ya, referensi historis yang istilahnya netral. Ya, kita anggaplah misalnya ini loh referensi dari orang Yahudi. Ya, siapa itu Amran, siapa itu Miriam, siapa itu Harun, siapa itu Musa. Nah, jadi Pak Arif jelaskan ini jangan dipakai untuk memojokkan karena kita merasa kita punya yang benar, lalu memojokkan yang salah. Tapi ini justru jadi pintu masuk untuk dialog. Betul. Oh, ya kan? Oke. Harus jadi jembatan dong buat menjelaskan. Ya kan? Tapi kalau kita mengolok-ngolok, wah sesat kamu, sesat. Gue yang bener nih, gitu ya. Orang jadi marah ya. Iya dong, ya kan. Ya, jadi lebih baik ya itu dipakai untuk membangun jembatan. Ya, jadi kekuatan kita justru. Ya, untuk menceritakan yang benarnya seperti apa. Ya, makanya saya katakan tadi, berlian itu dilempar ke lumpur pun dia akan tetap jadi berlian. Amin. Firman Tuhan juga seperti itu. Ya. Biarpun dia dilempar ke dalam lumpur hisap tadi, tetap dia akan nyala. Yang benar-benar tuh akan nyala tuh. Iya. Gitu. Puji Tuhan. Begitu, Pak. Terima kasih banyak Pak Arif untuk Sama-sama, penjelasan Pak. yang sangat lengkap dan juga memberkati kita semua. Puji Tuhan. Nah, sebagai orang Kristen tentu kita meyakini kebenaran Alkitab kita.
Namun, kita menghormati pengajaran dari Al-Quran yang diyakini saudara-saudara Muslim. Kiranya perbedaan ini tidak membuat kita saling menjauh, tapi justru semakin rindu mengenal karya Allah yang luar biasa dalam sejarah keselamatan manusia. Melalui tayangan ini, kami berharap semoga God lovers semua bisa lebih memahami perbedaan narasi tentang Yesus dan Maryam, sekaligus semakin mantap dalam iman dan pengenalan sejarah yang benar.